Jauh sebelum dinosaurus pernah menginjakkan kaki di bumi, sekitar 295 sampai 272 juta tahun lalu, hiduplah seekor predator purba bernama Dimetrodon. Ia menguasai daratan pada zaman Permian awal, sebuah era ketika dunia masih liar, panas, dan dipenuhi rawa-rawa luas serta hutan purba. Dimetrodon bukanlah dinosaurus, ia termasuk Synapsida, kelompok hewan purba yang secara evolusi justru lebih dekat dengan nenek moyang mamalia, termasuk manusia. Tubuhnya besar dan rendah, dengan rahang kuat berisi gigi tajam yang berbeda ukuran, tanda bahwa ia adalah pemangsa puncak pada masanya. Ciri paling mencolok dari Dimetrodon adalah layar besar di punggungnya. Layar ini tersusun dari tulang-tulang memanjang yang dilapisi kulit. Para ilmuwan meyakini layar tersebut berfungsi untuk mengatur suhu tubuh, membantu Dimetrodon cepat menghangatkan diri di pagi hari, dan bertahan hidup di iklim ekstrem Permian. Selain itu, layar ini kemungkinan juga digunakan untuk menakuti lawan atau menarik pasangan. Di habitatnya, Dimetrodon berburu ikan besar, amfibi raksasa, dan hewan darat lain yang lebih kecil. Dengan gerakan lambat namun mematikan, ia mengandalkan kekuatan rahang dan strategi menyerang tiba-tiba. Hampir tak ada predator yang berani menantangnya. Namun kejayaan Dimetrodon tidak berlangsung selamanya. Menjelang akhir Permian awal, perubahan iklim besar-besaran mulai terjadi. Lingkungan menjadi semakin kering, suhu ekstrem meningkat, dan ekosistem perlahan berubah. Hewan-hewan baru yang lebih adaptif mulai bermunculan. Sementara sumber makanan Dimetrodon berkurang drastis. Sekitar 270 juta tahun lalu, Dimetrodon akhirnya punah. Jauh sebelum peristiwa kepunahan massal terbesar dalam sejarah bumi, meski lenyap, warisannya tetap hidup. Ia menjadi bagian penting dalam rantai evolusi yang kelak melahirkan mamalia. Hari ini, fosil Dimetrodon menjadi saksi bisu bahwa sebelum dinosaurus berkuasa, pernah ada makhluk luar biasa yang menguasai dunia dengan layar megah. Di punggungnya penguasa sunyi dari masa purba. Puluhan ribu tahun lalu, saat zaman es masih mencengkeram bumi, daratan utara dipenuhi salju dan padang rumput beku. Di sanalah hidup mamut berbulu, raksasa lembut dengan tubuh besar, bulu tebal, dan gading melengkung panjang. Mamut hidup berkelompok, saling melindungi dari dingin dan predator. Dengan belalai kuat, mereka menyibak salju untuk mencari rumput dan tanaman. Kehadiran mereka menjaga keseimbangan alam, membuka lahan, menyebarkan biji, dan membentuk lanskap padang rumput es. Bagi manusia purba, mamut adalah sumber kehidupan, makanan, pakaian, hingga alat bertahan hidup. Namun hubungan ini perlahan berubah. Menjelang kepunahan dunia yang menghangat sekitar 10.000 tahun lalu, iklim mulai menghangat, salju mencair, padang rumput menyusut, dan hutan mulai menggantikan habitat mamut. Sumber makanan berkurang, jalur migrasi terputus, dan populasi mamut melemah. Di saat yang sama, perburuan manusia meningkat. Dengan tombak dan kerjasama kelompok, manusia menjadi ancaman baru bagi mamut yang lambat berkembang biak. Sedikit demi sedikit, langkah berat raksasa berbulu itu menghilang dari tanah es. Sesudah kepunahan, jejak yang membeku. Dalam waktu, mamut terakhir diperkirakan hidup sekitar 4.000 tahun lalu di pulau terpencil. Setelah itu, mereka benar-benar lenyap. Namun mamut tidak pernah benar-benar hilang. Tubuh mereka ditemukan membeku di lapisan es. Bulu dan dagingnya masih utuh. Fosil-fosil itu menjadi jendela masa lalu, membantu ilmuwan memahami iklim, evolusi, dan bahkan membuka wacana menghidupkan kembali spesies yang telah punah. Mamut berbulu kini hidup sebagai simbol ketahanan alam, raksasa yang mampu bertahan ribuan tahun. Namun akhirnya tak sanggup melawan perubahan dunia. Harimau gigi pedang
pemburu zaman es. Pada masa zaman es, puluhan ribu tahun lalu, hiduplah predator legendaris bernama harimau gigi pedang atau Smilodon. Tubuhnya kekar, gerakannya senyap, dan dua taring panjangnya menjadi senjata mematikan. Ia bukan pelari jauh, melainkan pemburu penyergap yang menyerang dengan kekuatan dan ketepatan. Smilodon berburu hewan besar seperti bison, purba, dan memes muda. Di masanya, ia adalah penguasa puncak, penjaga keseimbangan alam di padang es dan padang rumput purba. Namun ketika iklim menghangat dan zaman es berakhir, lingkungan berubah cepat, mangsa besar menghilang, dan manusia mulai mendominasi daratan. Smilodon tak mampu beradaptasi dengan perubahan ini. Sekitar 10.000 tahun lalu, harimau gigi pedang pun punah. Kini, ia hidup kembali melalui fosil dan cerita sebagai simbol kekuatan alam yang akhirnya kalah oleh waktu.